Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi. Hari ini kita bahas soal timnas pertandingan kemarin. Sedikit intermezzo lah, karena bagaimanapun juga ya Sintayong yang lebih tahu gitu dan staf pelatihnya gitu. Ini sekedar intermezzo aja. Kita akan bahas dari jalannya laga dan kontroversinya ya. Oke, kita kesampingan dulu hal yang terjadi, yaitu kontroversinya dulu. Kita ke segi taktikal dulu, yaitu berjalannya laga seperti apa. Kali ini saya akan menggunakan papan formasi ini. Nah, Indonesia bermain dengan 3-4-3 ya kemarin tuh. Sebenarnya kalau ini keinginan saya aja ya. Keinginan saya sebenarnya Indonesia karena masuknya Smash Higgers itu harusnya sebenarnya Indonesia bisa bermain 4-2-3-1 ya, atau 4-3-3 gitu. Tapi ya itu tadi, Sintayong lebih tahu kebutuhan timnya, dan ini laga penting, dia tidak mau coba-coba dan tidak mau mengambil resiko juga gitu. Nah, Indonesia kemarin bermain dengan 3-4-3, di mana di sebelah kanan ini diisi dengan pemain baru yaitu si Mes ya. Terus Jordi Amat masuk lagi, dia ada di tengah sama Jai Ijes. Terus di tengahnya itu ada Tom Haye sama Ipar Jenar, di Kevin Perdong. Terus di tengah, di kanannya Sandy Walsh. Terus ada Ragnar sama pemain baru juga debutan si Malik Rijaldi, sama satunya Struijk, Rafael Struijk. Ini kelihatan di babak pertama itu hampir 40 menit lah, hampir satu babak penuh lah, Indonesia tuh kelihatan susah pegang bola, padahal tujuannya itu si Jordi Amat ini ada di sini ya untuk mengalirkan bola. Tapi memang karena pemain juga kelihatan sangat hati-hati ya, karena apa? Yaitu karena faktor X lah, faktor lainnya, yaitu ketika pemain Bahrain itu disentuh, mereka gampang disentuh, jatuh gitu. Jadi bahkan sentuhannya itu sangat ringan atau soft lah, mereka itu jatuh. Jadi sangat hati-hati, dan ini tidak bekerja dengan baik formasi yang kemarin. Padahalnya tujuannya ini bagus ya, adanya si Jordi karena umpannya cukup terukur, dia sebagai distribusi bola gitu. Tapi ternyata tidak jalan ya dari formasi ini. Padahal sebenarnya kalau Jordi ini bisa dikesampingkan, si Ijes itu bisa di tengah dan diisi sebelah kirinya itu sama si Rizky Ridho ya, yang lebih ini ya, yang lebih nyetel gitu sama si Ijes. Tapi ya sekali lagi Sintayong lebih tahu ya kebutuhan timnya gitu, walaupun kemarin memang gak jalan gitu. Nah, di tengah juga si Tom Haye ini, si Profesor Tom Haye ini agak kesusahan gitu, dia susah mendapatkan bola, bahkan tidak ada bola sama sekali ke dia gitu. Dia hanya bisa mengejar dan merusak permainannya si Bahrain aja gitu. Itu sangat kelihatan sekali sih dari babak pertama ya. Babak pertama nggak ada yang bisa pegang bola gitu, dari tengah nggak bisa pegang bola, dari pemain depan juga sama gitu, dan bolanya kebanyakan hilang. Itu murni karena memang ada dalam tanda kutip strategi kotor ya dari Bahrainnya gitu. Nah, itu terjadinya gol di babak pertama itu bukan panik sih, para pemain itu ya sedikit hati-hati gitu. Bahkan menurut saya sentuhan strike itu tergolong agak ringan gitu, tapi terjadi pelanggaran, dan ya itu walaupun golnya sangat keren ya, tapi saya nggak suka gitu sama golnya dari Bahrain. Itu terjadi gol. Nah, akhirnya di ujung babak pertama ya, sekitar 3 menit lah, dari menit 42 sampai akhir babak pertama, akhirnya kita agak sedikit mencair tuh di lini depan gitu. Jadi ada beberapa peluang, sekitar ya mungkin seperempat peluang atau setengah peluang lah, itu si Rijaldi bisa ini ya, bisa pegang bola walaupun cuma sedikit gitu, jadi ada tekanan gitu. Nah, dan terjadinya itu di peluang itu di babak pertama kalau nggak salah itu 3 kali ada tendangan di luar kotak penalti juga sih yang dilakukan sama timnas kita, karena memang kesulitan gitu.
Nah itu di sisi kiri si strike itu lolos, dia bisa mengirim umpan, tapi nggak ada yang bisa nerima gitu di depannya. Akhirnya bolanya ke ipar Yener kalau nggak salah. Ipar langsung crossing, kena si Mes di situ di kotak penalti, dan ada si Ragnar yang mendapatkan bola liar itu, dan akhirnya kita bisa menyamakan kedudukan 1-1. Nah di babak kedua praktis si Jordi Amat diganti sama Rizky Ridho dan si Jai bermain di tengah. Nah ini agak sedikit cair ya, karena memang sudah nyetel lah mungkin sama si Rizky Ridho. Terus Malik juga diganti ya, sama ada yang masuk, Witan sama siapa, Marcelino juga masuk gitu. Dan si siapa yang di kanan tuh, Sandy Walsh juga diganti. Nah itu sedikit berubah tuh permainan kita, jadi agak bisa pegang bola ya, dan akhirnya kita bisa menambah gol itu lewat tendangan keren tuh dari si strike ya di babak kedua itu di menit 72-an kalau nggak salah, apa 78 ya, pokoknya di menit 70-an lah, itu Indonesia akhirnya bisa mencetak gol lagi. Nah ada sedikit kepanikan juga dari Bahrain gitu, dan mereka menggunakan cara-cara kotor gitu. Nah menurut saya ya, menurut saya ini pribadi, sebenarnya bisa, keinginan saya itu Indonesia sebenarnya bisa bermain 4-2-3-1 ya, karena hadirnya Mes ini gitu. Jadi di tengahnya dua tuh cukup kuat, Ijes sama Mes gitu. Di kirinya Calvin Verdong, sama di kanannya itu bisa si Sandy Walsh gitu, karena lebih kuat lah fisiknya gitu. Jadi mereka jadi masuk gitu ke depan si wingbacknya. Sementara di tengahnya itu, kalau saya ini dua di tengah itu lebih memilih si Nathan Choaon sama Tom Haye gitu. Sementara untuk di depannya itu ada strike tetap, terus Ragnar sama siapa satu lagi, Marcelino, satu lagi mungkin bisa Malik atau Witan ya di sini. Sebenarnya keinginan saya tuh seperti inilah, itu formasinya tuh gitu. Jadi kalau bisa dibilang si Marciano yang lebih mobile gitu, dia kemana-mana. Tapi sekali lagi ya, Sintayong mungkin lebih tahu kebutuhan timnya seperti apa, dan dia juga tidak mau mengambil resiko gitu. Nah itu paling berjalannya laga dari Indonesia versus Bahrain. Dan ya ini kontroversinya sekarang, setelah Indonesia dari awal itu ada yang memang keputusan wasit itu yang sangat merugikan kita gitu, terutama soal pelanggaran, terus soal gol dicek dulu sama VAR gitu. Sementara untuk pelanggaran yang ke Indonesia atau terjadinya offside dan gol itu tidak ada cek VAR sama sekali gitu. Nah di babak pertama itu ada sentuhan-sentuhan yang soft jadi pelanggaran gitu, dan pemain kita tidak cukup karena tidak bisa megang bola, dan ya kita sangat hati-hati sekali sih gitu. Jadi tidak berjalan dengan baik pertandingan di babak pertama itu. Tapi akhirnya kita bisa menyamakan kedudukan beruntungnya gitu. Nah di babak kedua itu lebih gitu, keputusan wasit itu sangat merugikan ya, sangat merugikan sekali gitu. Ada beberapa pelanggaran yang memang ya menurut saya itu harusnya enggak pelanggaran, tapi ternyata banyak fruit yang si pemain Bahrainnya seolah-olah juga ada kode gitu. Jadi begitu mereka nyari tendangan bebas lagi gitu, begitu dekat kotak penalti sentuhannya soft, mereka terjatuh gitu ya. Itu wasitnya juga ya seolah-olah kayak diberi kode gitu ya nggak tahu lah, pokoknya kemarin seluruh dunia juga menyoroti kepemimpinan wasit itu ya. Dan lahirnya gol balasan dari Bahrain itu di menit ke 99 ya, padahal sebenarnya penambahan waktu itu 6 menit. Jadi kalau menurut keterangan Pak Sumardi Haji itu perpanjangan waktu 96 ya.
Nah begitu perpanjangan waktu, beliau tuh menyalakan stopwatch gitu. Terus pas menit 96 beliau mendekati asisten wasit keempat gitu. Dia menanyakan, sudah 6 menit, tambah 1 menit katanya. Kata wasit keempat tuh, sudah 2 menit lebih, bahkan tidak dipeluitkan gitu. Wasit keempat juga nggak bisa ngejawab apa-apa gitu. Karena memang keputusannya ada di wasit tengah ya. Dan akhirnya di menit 99 tuh dari sepak pojok, ya itu gol sangat menyakitkan sekali sih. Walaupun kita nggak kalah ya, tapi itu sebenarnya sangat menyakitkan karena harusnya kita dapat 3 poin, jadinya malah 1 poin gitu. Nah terjadilah gol itu, dan ya itu sangat menyakitkan. Dan ya semoga pemain tetap fokus dengan terjadinya kecurangan ini. Dan kita juga udah mengirim surat protes ya melalui secara resmi gitu dari Pak Erik itu. Terus si Pak Sumardi juga kemarin di kartu merah ya, karena memang si Coach Sintayong itu mau protes, cuman dia diduluin sama Pak Sumardi gitu. Jadi lebih baik cina Pak Sumardi yang kena kartu merahnya, kata beliau gitu, daripada Sintayong. Nah itu kita juga udah protes ke AFC secara resmi ya, karena kita dirampok ya. Kalau mungkin sebenarnya kalau nggak digubris sama AFC, kita bisa nih protes ke FIFA langsung ya. Tapi nggak tahu juga sih, kalau secara hierarki mungkin ya harusnya AFC dulu. Tapi kalau nggak digubris, sebenarnya harusnya bisa ke FIFA langsung protesnya ya secara resmi aja gitu. Ya itu sih dari pertandingan timnas kemarin. Ya kita akan bertanding nanti hari Selasa di partai keempat ya. Oh iya, di partai keempat melawan Cina, dan itu perjalanan yang sangat lama. Kita dari Bahrain ke Cina itu hampir 10 jam. Ya sekali lagi wasitnya sekarang dari Timur Tengah lagi sih. Ya semoga tidak terjadi hal-hal yang seperti kemarin ya. Tapi kayaknya sinyal alarm bahaya udah ada juga gitu soal wasit yang akan memimpin laga gitu. Ya, semoga Indonesia tidak dirugikan lagi lah gitu. Paling itu ya yang bisa saya sampaikan. Ya sekali lagi pemain harusnya tetap fokus, biar yang marah itu, yang kesel itu biar kita aja lah rakyatnya gitu. Pemain harus tetap fokus biar kita aja sebagai penonton dan pendukungnya dan rakyat Indonesia yang marah gitu terhadap kepemimpinan wasit kemarin. Itu paling segitu. Paling nanti kita bahas lagi hasil pertandingan melawan China ya di hari Selasa, nggak salah tanggal 10-an tanggal 15 ya, tanggal 15 selang 5 hari lah. Paling segitu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.